Shalom saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita mau menyiapkan lagi hidup kita. Kita mempersembahkannya untuk Tuhan. Kepada Bapa kita yang di sorga, Bapa yang kudus, Bapa yang kekal. Ini kami Tuhan, kami datang Tuhan. Kiranya Engkau memperkenankan hidup kami. Ampuni segala dosa ketidaktepatan dalam hidup kami Tuhan. Sehingga kami layak Tuhan menghampiri-Mu di hadirat-Mu. Mari kita katakan, Bapa. Bapa, dari ketinggian tahta-Mu, Kau selidiki setiap kalbu. Pada semua insan di bumi, Kau yang menguji. Bapa, aku sungguh merindukan menjadi anak kesukaan, seperti simponi yang merdu di hadapan-Mu. Mari katakan sama-sama, ya Bapa, dari ketinggian tahta-Mu. Bapa, dari ketinggian tahta-Mu, Kau selidiki setiap kalbu. Pada semua insan di bumi, Kau yang menguji. Bapa, aku sungguh merindukan menjadi anak kesukaan, seperti simfoni yang merdu di hadapan-Mu. Kiranya Engkau temukan di mata-Mu aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadirat-Mu. Bapa, dari ketinggian tahta-Mu, Kau selidiki setiap kalbu. Pada semua insan di bumi, Kau yang menguji. Oh Bapa, aku sungguh merindukan menjadi anak kesukaan, seperti simfoni yang merdu di hadapan-Mu. Inilah kerinduan kami ya Tuhan. Kiranya Engkau temukan di mata-Mu aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadirat-Mu. Kiranya
sembah Engkau Bapa, kami sembah Engkau. Saat ini Tuhan, kami menyembah-Mu di tempat kami masing-masing. Kiranya hadir-Mu kami rasakan Bapa. Kami memuji-Mu, ini kami Bapa memuji-Mu, menyembah-Mu bersama-sama. Kiranya Engkau berkenan akan kami, berkenan akan kami. Terimalah kami Bapa, terimalah kami Bapa, layakkan kami, layakkan aja di hadirat-Mu, merasakan hadir-Mu. Biar kita semua memberikan yang terbaik pada hari ini kepada Bapa. Kita masuki hadirat-Nya lebih dalam. Kita menyembah Dia. Bapa, Engkau tahu kami rindu menyukakan hati-Mu. Meski kami jatuh bangun Tuhan, tetapi kami Tuhan berusaha berjuang Tuhan untuk menjadi anak kesukaan-Mu. Karena kami rindu berkenan ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan, Engkau memampukan kami. Kiranya Engkau temukan di mata-Mu aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadirat-Mu. Kiranya Engkau temukan di mata-Mu aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadirat. Amin. Kebahagiaan di hadirat-Mu, kebahagiaan di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah persekutuan anak-anak-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan terus bertahta dalam pujian dan kami merindu menyukakan hati-Mu. Kiranya Engkau Tuhan, hati-Mu disenangkan. Amin. Saudara, dalam hidup ini tidak selalu jalan kita mulus. Tapi percaya saudara, ketika jalan kita berkabut, Tuhan selalu ada di sana. Dia tidak meninggalkan kita. Mari kita bertepuk tangan. Haleluya. Katakan, ketika jalanku berkabut, tak tahu apa hari esok, ku tanya Tuhan, seolah membisu. Lalu terdengar suara
mengatakan, ketika jalan kita berkabut, kita percaya Tuhan tetap ada di sana. Dengan iman, mari katakan. Ketika jalanku berkabut, tak tahu apa hari esok, ku tanya Tuhan, seolah membisu. Lalu terdengar suaranya, jangan takut, percaya saja, masa depanmu dalam tanganku. Thank you Lord. Penjagaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pembelaan Tuhan tak berkesudahan. Kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan selamanya. Mari katakan lagi, penjagaannya, penjagaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pembelaan Tuhan tak berkesudahan. Kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan selamanya. 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 Kita harus yakin memang Dia setia, saudara. Amin. Haleluya. Kita mau katakan, di hidupku Dia selalu ada yang setia. Di hidupku ku ada sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku. Masa depan dibuatnya terang ceria, itulah Yesus juru selamatku. Katakan, di hidupku, di hidupku ku ada sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku. Masa depan dibuatnya terang ceria, itulah Yesus juru selamatku. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab ku tahu Tuhan berjalan sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab ku tahu Tuhan berjalan sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Musik. Tuhan, ini iman kami Tuhan, Engkau tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Pimpin kami Tuhan, sebab Engkau setia. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu Tuhan. Katakan lagi, di hidupku
bersedia, itulah Yesus juru selamatku. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab ku tahu Tuhan berjalan sampingku, memimpinku ke negeri yang tenang, memimpinku ke negeri yang tenang, memimpinku ke negeri yang kekal. Haleluya. Puji Tuhan. Kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian. Tuhan, perkenankan aku selalu ada di samping-Mu, selalu bersama dengan Bapa, menunaikan tugas Bapa, sampai akhirnya kita dapat menyelesaikan. Kita minta kepada Bapa, Tuhan perkenankan aku. Tuhan perkenankan aku selalu ada di samping-Mu, sejak ku hidup di bumi sampai di keabadian. Ku iring Tuhan, Tuhan, ku pegang janji-Ku, setia sebagai sahabat-Mu, senantiasa bersama menunaikan tugas Bapa. Selesai akhirnya, ku bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti diri-Mu, bahwa perkenankan aku selalu ada di samping-Mu, sejak ku hidup di bumi sampai di keabadian. Ku iring Tuhan, pegang janji-Mu, setia sebagai sahabat, senantiasa bersama menunaikan tugas Bapa. Selesai akhirnya, ku bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti diri-Mu, bahwa ku Tuhan dalam perjuangan-Mu. Mari katakan sama-sama, ku bersedia hidup kudus tak bercela, takkan
kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, tolong kami. Agar kami semakin hari semakin mengerti dan menghidupi kebenaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Shalom, Bapak Ibu, Saudara sekalian. Selamat pagi, salam jumpa kembali dalam ibadah kita pagi hari ini. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami datang ke hadapan hadirat-Mu mengucap syukur dengan semua keberadaan kami untuk saat ini memasuki, mendengarkan kebenaran akan firman-Mu. Biarlah Roh Allah Roh Kudus senantiasa menyertai setiap kami agar sungguh apa yang disampaikan sebentar benar untuk menguatkan iman kami, bertumbuh dalam kebenaran-Mu untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus dalam kehidupan kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah ini. Amin. Saudara kekasih, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tema firman Tuhan tentang keselamatan. Saudara, pada diri kita masing-masing, saudara kekasih, sebagaimana kita telah terima Yesus, kita masuk dalam daftar orang-orang pilihan. Tentu saudara kekasih, sebelum kita terpilih nantinya, kita akan masuk dalam proses kehidupan yang mungkin saja, dan yang berikutnya adalah peluang untuk mengalami hal-hal yang sangat tidak menyenangkan, yaitu di dalam pertumbuhan iman kami, pertumbuhan iman kita semua, di dalam mengiringi sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang pilihan. Persoalan-persoalan yang kita akan hadapi ke depan, saudara kekasih. Bagaimana Allah itu hadir di tengah-tengah iman percaya kita. Itulah menjadi pengharapan bagi anak-anak Tuhan. Saudara kekasih, pengertian keselamatan adalah upaya Tuhan untuk manusia dapat kembali ke rancangan semula dari Allah sendiri. Jadi apabila kita dipanggil sebagai umat pilihan, karena kita sudah ada dalam penerimaan baptisan sebagai anak-anak Tuhan, biarlah saudara kekasih, hidup kita sungguh-sungguh dapat kita serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tidak semudah itu yang saya pikirkan dan kita semua saudara kekasih. Sebab sejak kecil, saudara, kita berada dalam lingkungan gereja yang belum tentu dalam konsep doktrin bahwa keselamatan itu harus diperjuangkan. Sebab selama ini apabila kita telah terima Yesus dibaptis, kita yakin sekali selamat tetap selamat. Itulah persoalannya saudara kekasih. Nah, pada saat kita sudah mengubah pikiran kita untuk mau menerima bahwa proses keselamatan itu harus diselenggarakan dalam hidup
orang percaya, itu situasinya tidak monoton, saudara. Karena yang saya maksudkan situasi di sini adalah bagaimana perilaku lama kita, tabiat lama kita, kodrat manusia lama kita, itu harus kita perjuangkan, saudaraku, untuk bisa diubahkan dari waktu ke waktu, terus menerus, saudara kekasih. Saudaraku, selalu dalam kehidupan kita orang percaya, terbiasa ya, di samping membicarakan, berpikir tentang keselamatan, selalu kita sebutkan Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Saudara kekasih, dalam kebiasaan itu, biarlah itu bukan hal-hal yang sifatnya sementara, saudaraku. Artinya berkat-berkat yang fana, ya. Tetapi biarlah berkat-berkat abadi, bagaimana perilaku sebagai berkat yang kita ubahkan, perilaku lama menjadi baru, itulah menjadi berkat abadi yang menjadi kerinduan kita bersama. Saudara kekasih, di dalam kitab Timotius, saya belum masuk ke dalam topik ayat, tetapi dalam 2 Timotius 2, apabila kita menjadi umat pilihan yang akan terpilih nantinya, jadi umat pilihan tidak otomatis terpilih, saudara kekasih, kita harus masuk dalam situasi menderita. Seperti di dalam 2 Timotius 2, umat panggilan ikut menderita. Umat pilihan untuk ikut menderita. Inilah yang menjadi persoalan sepanjang umur hidup kita. Bagaimana di dalam pikiran kita, perasaan kita untuk bisa meraih berkat abadi itu. Apabila proses penderitaan di dalam melangsungkan perubahan hidup kita dari manusia lama itu, kita keberatan atau statis atau cenderung memang tidak berubah. Saudara kekasih, kalau di dalam dunia sekuler sendiri bagaimana usaha-usaha yang kita lakukan, entah bisnis, itu pekerjaan, entah itu studi, ataupun itu jodoh dan seterusnya, itu membutuhkan perjuangan, saudara kekasih. Ada perjuangan setiap tujuan yang ingin kita capai. Jadi tujuan kita, bagaimana kita diubahkan seperti yang Tuhan rancangkan itu dapat tercapai. Itu adalah menjadi persoalan dalam kehidupan orang percaya. Jadi biarlah ini menjadi suatu proyek yang kekal, saudara. Jadi pikiran kita selama ini hanya terpaku bagaimana dalam bisnis kita berjalan dengan lancar, pekerjaan bisa, karir kita makin meningkat, dan seterusnya. Ya, dalam bidang-bidang apapun, saudara kekasih, tapi itu pun hanya sifatnya sementara. Dan itu proyeknya hanya sementara untuk sebatas umur kita, entah 70 tahun, 80 atau 90 tahun. Atau bahkan lebih cepat. Tetapi yang saya ingin mengajak kita semua bagaimana memperjuangkan berkat abadi yang Tuhan rindukan dinyatakan kepada kehidupan kita masing-masing, saudara kekasih. Yaitu target keselamatan. Target keselamatan yaitu hidup dalam keberkatan abadi, saudara kekasih. Dan di dalam 2 Timotius 2 ini, bagaimana satu contoh yang disampaikan dalam 2 Timotius 2, seorang prajurit, ya, seorang olahragawan, ya, seorang petani, masing-masing berjuang untuk mencapai target, ya. Prajurit bagaimana tidak memusingkan dirinya untuk mencapai kehidupan bagi berkenan kepada komandannya. Begitu pula seorang olahragawan
untuk mencapai juara atau mahkota, dan petani bekerja keras untuk dapat menikmati hasil usahanya. Saudara kekasih, untuk kita masing-masing tentu punya profesi tersendiri. Punya profesi satu dengan yang lain berbeda. Jadi keunikan kita senantiasa menjadi target ya yang Tuhan rencanakan bagi kehidupan kita masing-masing. Saudara, di dalam kehidupan kekristenan, saudara kekasih, mohon Roh Allah Roh Kudus memberi pengertian kepada kita dalam segala sesuatu, saudara kekasih. Jadi contoh di dalam 2 Timotius 2 ayat 3 sampai dengan 7 itu bagaimana seorang prajurit, olahragawan maupun petani diberi ya di ayat yang ke-7 saudara kekasih diberi suatu pengertian dalam segala sesuatu. Sesuatu bisa positif maupun negatif. Sehingga mereka ya mampu ya menjalani itu dengan penuh tanggung jawab. Jadi di dalam target-target untuk keselamatan itu tentu kita diharapkan ada perubahan. Perubahan yaitu nyata ada pertumbuhan, ya. Pertumbuhan untuk layak, makin layak di hadapan Tuhan. Sehingga maksud kekal Allah dalam kehidupan pribadi kita masing-masing dapat tercapai setelah Yesus menebus diri kita masing-masing. Jadi dengan penebusan dalam Kristus yang kita akui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, apabila kita bertumbuh dalam kebenaran firman Allah, bertumbuh dalam kebenaran firman Allah, maksud kekal Allah itu akan tercapai. Saudara kekasih, tentu saat kita terima Yesus, saudara, itu suatu kekayaan sebenarnya. Sebab kekayaan yang sifatnya bukan sementara, kekayaan yang sifatnya abadi, saudara kekasih. Yaitu berkat rohani sampai di dalam sorga. Saudara, di dalam perjuangan hidup ini, saudara kekasih, kita harus percaya penuh bahwa segala sesuatu yang Tuhan taruhkan dalam firman-Nya, apabila kita tekun ya melakukan perintah-perintahnya, puji Tuhan, biarlah Roh Allah Kudus membimbing kita untuk bertumbuh, mengalami perubahan untuk mencapai target kekal, yaitu berkat rohani di dalam sorga. Jadi pengertian awal sekali selamat tetap selamat itu perlu dikerjakan, saudara kekasih. Jadi bukan hanya statis setelah dibaptis terima Yesus selesai. Waktu nanti saat Tuhan saat meninggal, so pasti akan diterima di sorga. Bukan seperti itu, saudara kekasih. Kita harus isi waktu-waktu hidup kita di dalam rencana dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita pribadi masing-masing. Saudara, tema yang saya sampaikan pada kesempatan ini adalah kerjakan keselamatan. Kerjakan keselamatan bisa dibuka di dalam kitab Filipi 2 ayat 12 sampai dengan 15. Yang berbunyi demikian. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ini Paulus ya menyampaikan di masyarakat kota Filipi ya, saat walaupun dia tidak hadir di tempat tersebut, tetapi biarlah senantiasa Allah mengerjakan di dalam mereka semuanya kebaikan untuk keselamatan mereka.
Kemudian ayat selanjutnya, baik kemauan. Maaf, Filipi 2 ayat 13 selanjutnya. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ayat 14, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Ayat 15, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Jadi bercahaya sebagai bintang-bintang di dunia, berarti itu target tujuan yang bisa dicapai pun di dalam dunia ini, saudara kekasih. Tetapi di dalam Filipi 2 ayat 12, saudara, di situ ada kalimat tetaplah kerjakan keselamatanmu. Itulah saudara kekasih yang saya sampaikan di awal, perlu kita perjuangkan bagaimana hidup kita makin berkenan kepada Tuhan, saudara kekasih. Saudara, di dalam proses mencapai tersebut, di ayat 13, baik kemauan, ada kalimat baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi kemauan kita, kerinduan kita, bagaimana pekerjaan ya, profesi kita, itu harusnya menurut restu ya, seizin daripada Tuhan. Dan apabila kita sudah pilih profesi kita di dalam dunia yang fana ini, sungguh-sungguh lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut. Itu Anda dapat membacanya di dalam ayat yang 14 ya. Tidak bersungut-sungut, tidak berbantah-bantahan. Kemudian ayat yang ke-15 yang paling terakhir, apabila yang di atas semua kita dapat langsungkan dengan baik, tepat adanya, maka kita dapat bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Saudara kekasih, jadi gereja di Filipi memang didirikan oleh Paulus dan kawan-kawan ya. Ada Silas, ada Timotius di sana, ada Lukas. Jadi biarlah kita sesama jemaat bisa saling membantu, menguatkan ya. Bagaimana pelajaran yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat Filipi bisa kita lakukan di lingkungan gereja kita sendiri. Jadi saudara kekasih, kerjakan keselamatan adalah bagaimana kita mempertahankan dan mengembangkan keselamatan yang telah dimiliki ya, untuk pertumbuhan iman. Hidup kita yang selalu diperbaharui secara terus-menerus, pribadi lepas pribadi. Inilah saudara kekasih menunjukkan keselamatan seseorang tidak ditentukan oleh Tuhan. Ya, dari penjelasan tadi di awal-awal penyampaian saya, semuanya itu keselamatan tidak ditentukan oleh Tuhan, atau sering kita dengar di luar, dipredestinasi oleh Tuhan, tetapi diperjuangkan oleh setiap individu. Saudara kekasih, jangan khawatir saudara kekasih. Di dalam semua perjuangan itu, apabila kita membaca di dalam 2 Korintus 5 ayat 5 sampai dengan 7, 2 Korintus 5 ayat 5, 2 Korintus 5 ayat 6 dan 7. Di situ ya, di ayat 5 ada jaminan. Ada jaminan dari Tuhan sendiri untuk kita bisa mencapai bagaimana iman ya, keselamatan itu kita dapat nikmati ya, adakan, targetkan, terpenuhi.
Kemudian di ayat yang ke-7 saudara kekasih, sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Inilah ayat inilah di dalam 2 Korintus 5 ayat 7 yang bisa menjadi kekuatan ya di dalam pikiran kita, di batin kita, bahwa sekalipun tidak melihat, tapi tetap percaya bahwa Allah yang hidup itu menyertai kita untuk mengalami perubahan, untuk mencapai keselamatan yang Tuhan rindukan kepada pribadi kita masing-masing. Saudara kekasih, apabila yang disampaikan tadi ya, kesulitan pasti kita hadapi, saudara. Kesulitan pasti kita hadapi. Tapi ingatlah, ada ayat di dalam Matius 7, di sana dikatakan bahwa untuk ikut Yesus kita seolah memasuki pintu yang sesak, ya. Tetapi apabila tidak ya, luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Nah, ini menjadi pilihan kepada kita, apakah kita siap ikut dalam jalan Tuhan Yesus yang seolah masuk dalam pintu yang sesak. Dan di dalam Matius 7 ayat 14, di ayat 14, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Sekali lagi, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapati. Sedikit. Jadi saudara kekasih, sudah ada dugaan prediksi ya di dalam Matius 7 ayat 14 ini, bahwa hanya sedikit orang saja yang mendapati bagaimana kehidupan kekal, berkat kekal di sorga, saudara kekasih. Tetapi dengan melalui pintu yang sesak, jalan yang sempit dalam kehidupan di bumi ini, saudara. Saudara kekasih, saya ingin menggambarkan bagaimana untuk mencapai keselamatan itu situasional yang saudara harus ya kondisikan. Kalau tidak dikatakan paksakan gitu, saudara kekasih. Mengerti. Pertama, mengerti kebenaran firman Tuhan dengan tekun. Dengan itu diharapkan bisa mengenal pribadi Allah dalam kehidupan Tuhan Yesus di masa dia hidup saat itu. Dengan itu bisa juga bagaimana menghadirkan Tuhan secara konkret, ya, secara nyata. Dengan sendirinya saudara kekasih, situasi berikutnya hidup kita makin dibaharui, semakin baik dan melampaui daripada kewajaran hidup, yaitu hidup semakin kudus dan sempurna. Tentu semua yang di atas tadi harus dengan dasar bagaimana mengasihi Tuhan, bukan karena mengasihi dunia ini. Jadi biarlah yang kita ngomongkan, dipikirkan, kita lakukan apalagi, itu sesuai dengan pikiran, perasaan Allah. Dan tentu apabila dalam komunitas bersama kita bergereja, kita harus siap berkorban untuk pekerjaan Tuhan, melayani, berkorban demi untuk pelayanan Tuhan. Karena memang rumah dunia ini bukan rumah kita. Mohon biarlah ada satu kerinduan untuk nantinya apabila kita masing-masing meninggal akan dapat meraih ya dalam langit baru, bumi baru itu dengan konkret. Saudaraku, dengan penyampaian ini, biarlah Tuhan nyata dalam kehidupan saudara kekasih. Seperti yang disampaikan di dalam 2 Korintus 5 ayat 9 sampai 10. 2 Korintus 5 ayat 10
Ya. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini. Baik ataupun jahat. Jadi di ayat 10 ini harus menghadap takhta pengadilan. Jadi saudara kekasih, pemikiran sekali selamat, tetap selamat agak sulit atau tidak mungkin itu kita dapatkan saudara kekasih kalau tidak diperjuangkan. Karena apa? Karena di ujung nanti saat pengadilan Tuhan, pengadilan Kristus, kita akan menghadapi tahtanya. Dan disitulah dibeberkan bagaimana masa aktivitas kita di dunia ini, apakah itu dalam garis keberkenanan pada Tuhan atau tidak. Nah karena ini ada, maka mari, ini satu kewajiban untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita untuk hidup supaya berkenan kepada Bapa di sorga. Saudara kekasih, mungkin ini suatu penyampaian yang tidak mudah atau berat, tetapi ada ayat-ayat penghiburan untuk kita semua di dalam Roma 8. Roma 8 ayat 28 sampai 30. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ya, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya anaknya itu menjadi sulung di antara orang banyak. Roma 8 ayat 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggil. Mereka itu juga dipanggilnya dan mereka dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakannya. Jadi harus mengisi saudara kekasih dalam segala perkara kehidupan kita, sehingga pengharapan ini di dalam Roma 28 sampai 30 bisa nyata bagi kita semua. Saudaraku, kesungguhan setiap kita di dalam mengiringi waktu hidup kita, biarlah Tuhan nyata dalam kehidupan kita masing-masing. Sehingga Tuhan dapat menilai apa yang kita lakukan selama ini berkenan kepada Dia atau tidak. Saudaraku, saya hanya ingatkan saja bagaimana bangsa Israel yang disinggung di dalam 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 12, bangsa Israel meninggalkan tanah Mesir ke Kanaan dan sangat sedikit yang masuk ke tanah Kanaan. Dan saya ingatkan kembali lagi kepada topik kita, kerjakanlah keselamatan di dalam Filipi 2. Filipi 2 ayat 12 sampai 13. Kerjakanlah keselamatanmu. Maksudnya adalah bagaimana kita mempertahankan iman kita, mengembangkan iman kita. Jadi adalah mempertahankan dan mengembangkan keselamatan yang telah dimiliki. Untuk pertumbuhan iman hidup yang diperbaharui secara terus-menerus oleh setiap individu. Ini sudah cukup, saudara kekasih, menunjukkan bahwa keselamatan seseorang tidak ditentukan oleh Tuhan, tetapi diperjuangkan oleh setiap individu. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Saudara kekasih, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, hamba-Mu selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu ini. Tapi biarlah
Roh Allah, Roh Kudus, terus aktif bekerja, meresponi, menjawab kerinduan setiap anak-anak-Mu yang berada di tempat masing-masing. Agar sungguh kerinduan mereka ya Tuhan untuk hidup makin berkenan kepada Engkau, sungguh menjadi konkret atau nyata adanya. Ya Bapa, keberadaan umat-Mu saat ini, ya Tuhan, dalam situasi yang berbeda satu dengan yang lain. Biarlah hamba-Mu doakan, agar kiranya zaman kuasa-Mu kepada mereka, Roh Allah Roh Kudus ikut campur tangan dalam persoalan setiap umat-Mu yang ada saat ini, dimanapun mereka berada, agar apa yang menjadi kerinduan mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau jawab, ya Bapa. Biarlah pertolongan-Mu nyata ya Tuhan di tengah-tengah kerinduan anak-Mu untuk makin hari makin dekat kepada Engkau. Terima kasih ya Bapa. Biarlah Roh Allah Kudus senantiasa menguatkan setiap kami, dimampukan kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang benar. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara kekasih, kita akan akhiri ibadah kita. Mari angkatlah kedua belah tanganmu. Hamba-Mu ya Bapa akan memberkati jemaat Tuhan. Biarlah anugerah berkat dari Allah Bapa dengan persekutuan anaknya yaitu Yesus Kristus Tuhan, dengan kuasa-Nya yang nyata siap untuk mendampingi setiap kami mengerjakan keselamatan masing-masing kami ya Tuhan. Saat ini sampai Tuhan Yesus datang nantinya. Haleluya. Amin. Haleluya. Sama-sama kita katakan, sebab hanya Engkaulah yang punya kuasa kerajaan, kemuliaan, biar semua yang hidup yang telah Kau ciptakan mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Sebab hanya Engkaulah yang punya kuasa kerajaan, kemuliaan, biar semua yang hidup yang telah Kau ciptakan mengagungkan, memuliakan nama-Mu, mengagungkan, memuliakan nama-Mu, mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Terima kasih untuk semua saudara-saudara terkasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.